Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Asmi Channel. Kali ini saya akan coba sharing ya teman-teman mengenai soal figural. Kali ini kita akan belajar bareng ya. Bagaimana sih tips dan trik cara mengerjakan soal figural. Sedangkan soal figural ini bagian dari soal TIU ya. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana tips dan triknya, tidak bosan-bosan teman-teman, saya mengingatkan yang belum subscribe di subscribe, oke? Supaya channel ini dapat lebih berkembang ya. Teman-teman juga dapat memperoleh manfaat apa yang saya sampaikan. Oke, lanjut teman-teman, langsung saja kita pada inti soalnya. Oke, figural, soal figural. Sebelum kita membahas lebih lanjut, teman-teman perlu baca ini tips dan triknya. Nah, apa saja tips dan triknya dalam mengerjakan soal figural? Yang pertama, fokus pada inti soal. Jadi teman-teman kalau diberi soal, kalau dihadapkan pada soal figural ya, teman-teman harus fokus pada inti soalnya. Ya. Yang kedua, kenali tipe gambar pada soal. Konsep atau tipe soal figural itu kan banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi tipe gambarnya itu banyak atau konsepnya seperti apa ya. Nah, di sini ada beberapa tipe gambar dalam soal figural. Yang pertama, pola kelanjutan. Apakah soal tersebut dalam penyelesaiannya menggunakan pola kelanjutan, ataukah dalam penyelesaiannya bisa menggunakan pola beda sendiri, atau kotak 9 gambar, atau analogi gambar, atau gambar lipatan, atau gambar cerminan, atau sifat-sifat gambar. Nah, di sini tipe gambar dalam soal figural itu banyak sekali. Ya, jadi teman-teman harus kenali terlebih dahulu tipe gambar pada soalnya seperti apa, supaya mempermudah teman-teman dalam menyelesaikannya ya. Selanjutnya, perbanyak latihan. Jadi untuk figural ini teman-teman harus banyak-banyak latihan ya. Selanjutnya, kerjakan soal yang dianggap paling mudah. Nah, ini tips yang selanjutnya, teman-teman diharapkan untuk mengerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu. Karena apa? Karena di dalam tes SKD, khususnya TIU ini insya Allah sekitar soalnya itu sekitar 30 atau enggak 35 ya teman-teman ya. Itu pun dari berbagai macam subbab gitu. Jadi ada verbal, numerik, figural seperti itu. Lah, soal figural ini biasanya diberikan cuma 3 atau 5 soal saja. Seperti itu. Makanya teman-teman harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, memanajemen waktu. Kerjakan dulu soal yang teman-teman anggap paling mudah. Yang selanjutnya, tips yang berikutnya yaitu berdoa. Di sini teman-teman banyak-banyak berdoa ya. Jadi usaha sebesar apapun, usaha semaksimal apapun harus diimbangi dengan berdoa, seperti itu. Usaha sebesar apapun, semaksimal apapun, kalau tidak disertai dengan doa kurang lengkap ya teman-teman ya. Jadi harus imbang antara keduanya, usaha juga berdoa. Oke, dari sini dapat difahami ya, dapat dimengerti ya teman-teman ya. Tips dan triknya mengerjakan soal figural itu apa? Yang pertama, fokus pada inti soal. Yang kedua, kenali tipe gambar pada soal. Yang ketiga, berbanyak latihan. Yang keempat, kerjakan soal yang dianggap paling mudah, dan juga harus pandai memanajemen waktu. Yang terakhir yaitu berdoa. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk pada inti soal. Nah, kalau gambar seperti ini, nah, kita kenali dulu tipe gambarnya. Kalau gambar seperti ini ya teman-teman, nah, kita kenali dulu apakah pola berkelanjutan. Kalau pola berkelanjutan kayaknya tidak mungkin ya. Apakah analogi gambar? Kayaknya tidak. Apakah pencerminan? Kayaknya juga tidak ya. Nah, kita fokus pada inti gambarnya aja. Kalau gambar seperti ini,
ini biasanya mengarah pada sifat gambar ya. Sifat gambar. Oke. Teman-teman lihat ya di pojok kanan ke bawah ini ada gambar busur. Kalau seperti ini kira-kira soalnya sifatnya atau tipenya seperti apa? Pasti teman-teman sudah tahu. Nah, teman-teman, kalau kita melihat gambar 1 dan gambar 2 di sini, ini tipe gambarnya yaitu sifat gambar ya. Oke. Coba kita buka aja. Nah, bila kita perhatikan hubungan antara gambar 1 dan gambar 2, ini gambar 1, gambar 2 pada soal tersebut, yaitu gambar 2 adalah hasil gambar 1 yang diputar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Gambar 1 adalah hasil gambar gambar 2 adalah hasil gambar 1 yang telah diputar atau dirotasi berlawanan. Nah, ini perlu yang berlawanan arah jarum jam. Coba kita gambar jam dulu. Nah, kalau jam kan perputarnya seperti ini ya. Nah, sedangkan ini berlawanan. Berlawanan arah jarum jam. Dilihat dari besar rotasinya, gambar 2 dirotasi kurang dari 90 derajat. Berarti ini langsung kita coret saja. Kita lihat busur ya. Kalau kita gambar seperti ini kan 180 derajat nilai sempurna ya. Nah, sedangkan pertanyaannya di sini adalah dirotasi kurang dari 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti seperti ini. Gambarnya seperti ini ya. Coba teman-teman juga bisa sambil coret-coret ya. Seperti ini 90 derajat. Oke, berputar. Gambarnya berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti seperti ini ya. Oke, kita gambar saja biar mudah. Oke ya. Gambarnya berlawanan arah jarum jam dan kurang dari 90 derajat. Oke, kita putar teman-teman. Seperti ini. Kurang dari 90 derajat ya. Kalau 90 derajat, gambarnya seperti ini, yang gambar nomor 3 ini. Ini 90 derajat. Ya. Yang jadi pertanyaannya, oleh sebab itu, maka untuk menentukan gambar 4 yang merupakan pasangan dari gambar 3, ini gambar 3 ya teman-teman, yaitu dengan cara merotasi gambar 3 kurang dari 90 derajat. Nah, kita putar kurang dari 90 derajat. Oke. Ini 90 derajat ya. Gambarnya tadi kan seperti ini, gambar nomor 3. Seharusnya kalau kurang dari 90 derajat, ini kalau diputar secara penuh nanti hasilnya seperti ini, 90 derajat. Seperti ini ya. Berhubung pertanyaannya diputar berlawanan arah jarum jam kurang dari 90 derajat. Kira-kira jawaban yang benar yang mana teman-teman? Kalau ini jelas bukan ya, kalau yang A. Kalau yang B juga jelas bukan. Kalau yang E sangat tidak mungkin. Berarti kalau jawabannya kalau tidak C ya D ya. Kalau gambarnya, kalau ini sempurna ya, 90 derajat sempurna ya.
Sedangkan yang menjadi pertanyaan adalah kurang dari 90, berarti jawaban yang mendekati yang mana? Jawaban yang mendekati adalah jawaban C. Oke, kita lihat jawabannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang merupakan pasangan gambar 3 adalah gambar C. Dari sini dapat difahami ya teman-teman ya. Jadi gambar yang mendekati sempurna adalah gambar C. Oke, lanjut. Nah, sekarang gambar nomor 2. Teman-teman perhatikan pola gambar 1, 2 ini. Pola gambarnya seperti apa? Yang ditanya gambar nomor 4. Ya. Kita lihat gambar 1. Ini ada lingkaran putih ya, di dalamnya ada segitiga hitam. Gambar 2, di luarnya ada segitiga hitam besar, di dalamnya ada lingkaran putih. Sedangkan kita lihat gambar 4. Gambar 3, di luarnya segitiga hitam, di dalamnya kotak putih. Nah, ini berpasangan teman-teman. Kalau ini tadi lingkaran, berarti sini ya lingkaran, di dalamnya ini juga lingkaran. Berarti yang di sini yang diminta apa? Ini yang diminta segi persegi. Yang di luar persegi ya teman-teman ya. Berarti di dalamnya apa? Segitiga. Nah, sekarang kalau sudah ditemukan pola gambarnya seperti ini, sekarang kita tentukan warnanya. Ya. Kalau warna di sini hitam segitiganya, berarti yang gambar nomor 4 di luarnya berwarna putih. Mana kira-kira? Nah, ini jawabannya kalau tidak A ya C. Tapi yang lebih tepatnya yang mana teman-teman? Dari sini sudah dapat dipahami. Ya, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Coba kita lihat pembahasannya. Nah, bila kita perhatikan hubungan gambar 1 dan 2 ini ya teman-teman ya. Gambar segitiga kecil pada gambar 1 berubah menjadi segitiga besar. Loh, ini pada gambar 2 warna segitiga tetap berwarna hitam. Warna segitiga tetap ya berwarna hitam. Gambar lingkaran besar pada gambar 1 berubah menjadi lingkaran kecil pada gambar 2. Nah, warna lingkaran tetap berwarna putih. Sudah ya, dari sini sudah ketemu ya. Nah, sekarang kita lihat gambar 3 teman-teman. Kalau gambar ini ya, gambar 1 berubah menjadi kecil pada gambar 2. Berarti ini segitiganya kecil, sudah ketemu. Kalau di sini gambar 3-nya kecil, berarti gambar 4-nya besar. Sudah. Berarti kalau di sini berwarna putih, kalau segitiganya berwarna hitam, berarti di gambar 4 juga berwarna hitam. Kalau di sini segi 4-nya berwarna putih, berarti tetap di sini juga segi perseginya berwarna putih. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah jawaban A. Ya. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Mudah ya teman-teman ya menentukan pola gambar ya. Oke. Lanjutnya. Nah, ini analogi gambar. Coba kita lihat. Gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 lingkarannya berwarna putih,
Gambar 2 lingkarannya berwarna hitam, itu pun ada bagiannya yang terpotong. Nah, kalau kita lihat ini gambar nomor 3 ini segi 4, berarti gambar keempatnya juga persegi ya, sama, tapi juga terpotong. Nah, untuk terpotongnya seperti apa, kita lihat. Apakah ini kalau ini jelas tidak mungkin teman-teman. Kalau ini juga jelas tidak mungkin, ini juga tidak mungkin. Nah, optionnya kalau tidak C ya D. Kita lihat saja. Kita lihat analoginya. Ya. Dari sini dapat ditebak dengan mudah. Kalau yang gambar nomor 2 bagian terpotong sebelah sini, berarti gambar bagian nomor 4 juga tidak jauh berbeda. Sini yang terpotong. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Sudah dapat dilihat ya. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Kita lihat pembahasannya. Bila kita perhatikan hubungan gambar 1 dan 2, ya, lingkaran pada gambar 2 berasal dari lingkaran gambar 1. Lingkaran gambar 2 berasal dari lingkaran gambar 1 yang warnanya diubah. Pada gambar 2 terdapat potongan dalam lingkaran di sebelah kiri bawah. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk menentukan gambar 4 ya, merupakan pasangan dari gambar 3, yaitu dengan cara mencari pilihan jawaban yang memuat gambar persegi berwarna hitam yang memiliki potongan sebelah kiri bawah. Ini potongannya. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Sudah benar ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau gambar seperti ini gambarnya condong ke sifat gambar seperti gambar nomor 1 tadi, rotasi ya. Nah, kita lihat gambar 1 dan gambar 2. Ini sepertinya diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Ya. Oke. Lanjutnya yang gambar nomor 3 berarti juga sama, diputar searah jarum jam yaitu sebesar 90 derajat. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Kalau ini jelas tidak mungkin. Kalau ini jelas tidak mungkin ya teman-teman ya. Kan melihat gambar nomor 2 ini perputarannya kan searah jarum jam. Kalau ini kan berlawanan. Berlawanan. Ya. Kalau ini jelas tidak mungkin, tidak ada perubahan. Nah, jawaban yang paling tepat yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Ini lebih mendekati ya. Coba kita lihat pembahasannya. Gambar 2 berasal gambar 1. Gambar 2 berasal dari gambar 1 yang diputar sebesar 90 derajat searah jarum jam. Ujung gambar yang semula berbentuk lurus dan berubah menjadi lingkaran. Ini tadi kan lurus, berubah menjadi lingkaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk menentukan gambar 4 di sini merupakan gambar pasangan dari gambar 3. Cara mencari pilih jawaban yang memuat gambar 3 yang telah dirotasi ini tadi ya, sebesar 90 derajat searah jarum jam, yang kemudian ujungnya yang semula berbentuk garis lurus berubah menjadi berbentuk segitiga. Berarti benar ya, jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Mudah ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir, kalau gambar seperti ini kira-kira apa ini? Pencerminan ya. Kita lihat gambar nomor 3 dan nomor 4. Kalau pencerminan ini lebih mudah lagi. Kita cari gambar yang sama di setiap posisinya.
Karena ini pencerminan ya teman-teman ya. Berarti kalau pencerminan jawaban yang tepat yang mana? Ini teman-teman harus teliti, jangan sampai terkecoh. Apakah ini? Kita lihat dulu segitiganya. Bener nggak? Sesuai nggak segitiganya? Apakah yang ini? Jelas tidak mungkin. Apakah yang ini? Jelas tidak mungkin. Ayo, jawaban yang paling mendekati yaitu jawaban A sama E. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Kita lihat sisi yang sebelah sini teman-teman, karena ini pencerminan ya. Kita lihat sisinya. Jawaban A sama E ini hampir benar, tapi yang paling tepat adalah jawaban yang mana? Yang E. Teman-teman jangan terkecoh dengan yang ini. Karena ya. Oh, ya. Coba kita lihat pembahasannya. Berbeda dengan soal sebelumnya ya. Untuk menjawab soal ini kita bisa melihat hubungan gambar nomor 3 dan gambar nomor 4. Gambar 4 adalah hasil dari pencerminan loh. Gambar dari nomor 3 pencerminan ya teman-teman ya. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mencari gambar 2 yang merupakan pasangan dari gambar 1, pilih jawabannya yang memuat pencerminan juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Benar ya teman-teman ya. Dari sini mudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai melihat tipe soalnya atau tipe gambarnya seperti apa. Kalau tidak pencerminan ya bisa pola gambar, bisa sifat gambar gitu, bisa analogi gambar seperti itu. Dari sini dapat difahami ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Kalau memang video ini teman-teman anggap mudah, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang lainnya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih telah setia menonton channel ini sampai selesai. Semoga teman-teman memperoleh manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.